You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan menarik sekali, Tuhan bukan hanya tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi Tuhan juga menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah teman-teman, kalau kita ingat cerita ini, kenapa saya angkat cerita ini? Memang hari ini saya coba dengan perspektif yang sedikit berbeda. Saya mau mengajak kita melihat, karena kisah ini muncul di dalam 4 kitab Injil. Ya, kisah 5 roti 2 ikan itu muncul di 4 kitab Injil. Jadi secara paralel itu kalau kita lihat, kalau kalian pakai Alkitab cetak kayak saya, tulisannya gitu ya. Di Matius ada Matius 14. Kita kan lagi baca Markus 6 ayat 35 sampai 44. Di dalam Matius paralelnya ada Matius 14. Di Lukas ada Lukas pasal 9. Di Yohanes ada Yohanes pasal 6. Nah, apa yang menarik adalah kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-35, ketika hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Lalu lihat respon mereka, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Lalu Yesus ngomongnya, tetapi Yesus mengatakan, menjawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Teman-teman, saya lagi bayangin gitu ya, Yesus khotbahnya semenarik apa ya, sampai orang lupa makan gitu ya. Kita kalau sekarang kali gara-gara kita khotbah, orang kapan selesainya, gue mau makan nih ya, ini udah jam 6 nih ya, kapan selesainya nih mau makan. Yesus sangat menarik nampaknya khotbahnya sampai membuat orang lupa makan. Tapi yang menarik memang karena mereka ada di satu bukit yang jauh nampaknya, sehingga sulit buat mereka untuk cari makan. Tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Lalu ya kita udah know the rest of the story ya. Tuhan melakukan mujizat luar biasa. Yang terjadi adalah semua makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Ayat yang ke-43. Mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ya kita gak tahu gimana caranya mujizat dilakukan ya. 5 roti 2 ikan itu gimana caranya Tuhan Yesus ya. Pokoknya yang kita tahu semua makan. Dan dikatakan yang makan ada 5.000 orang laki-laki. Ini kalau sama perempuannya berapa ya? Belum tambah anak-anak. Jadi ada yang ngitungnya mungkin sampai 12.000. Kenapa kok bisa? Kan laki 5.000. Sementara di persekutuan perempuan lebih banyak. Jadi perempuan 6.000 misalnya. Perempuan 6.000, anak-anak 1.000, ya 12.000 gitu ya. Tapi saya mau kita ngerti sebentar apa yang ada di balik cerita ini. Yang kalau saya perhatikan, ini coba kalian bayangkan ya. Kalau kalian jadi murid Yesus, bayangkan nih ayat 36. Murid-murid itu ngomongnya gini, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa di kampung-kampung sekitar ini. Ini kalau kalian empati, kira-kira kenapa keluar kalimat ini? Suruh aja pergi. Coba bisa bayangkan gak, kamu panitia KKR atau kamu panitia kata ini siswa ya. Terus kemudian ini, suruh pergi. Siswa udah datang gitu ya, suruh pulang. Saya gak kebayang tuh. Tapi kita bisa bayangkan sedikit banyak. Kira-kira respon seperti ini, orangnya lagi kenapa? Kok ngomongnya suruh pergi? Krisis apa? Kalau ini konteksnya uang sih. Uang. Ini uang gak ada. Harusnya gimana nih? Jadi suruh pergi gitu. Ada yang mau kasih penafsiran lain? Kapan kamu ngomong begini ke orang yang kamu layani? Belum pernah. Kalau lagi capek.
Emangnya mereka lagi capek? Coba lihat Markus 6 ayat yang saya pakai lampu aja ya, mata nggak bisa dibohongin. Ayat 6b. Ada lampu lain? Nggak ada. Nggak apa-apa. Sama aja, santai aja. Ini memang Dibuatnya memang untuk ini kan, ini rumah nyaman nih. Coba lihat apa yang terjadi di Markus 6 ayat 6b. Ini menarik sekali memperhatikan beberapa Injil itu kalau sinoptik. Sinoptik itu 3 Injil ya, Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak masuk Injil sinoptik karena Yohanes berbeda cara pencatatannya. Tetapi yang menarik, salah satu perikop yang muncul juga di Yohanes adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, yang menarik adalah perhatikan sebentar konteksnya. Ada yang datang masjid ya. Oh makanan. Sabar. Setengah jam lagi. Saya sih udah lapar. Sesuai konteks ya. Nah, Yesus mengutus ke-12 rasul. Perhatikan waktu mereka diutus, mereka dikasih ini ya, mengutus mereka untuk berapa ayat 7-nya, mereka diutusnya berapa? Markus 6 ayat 7. Berdua-dua. Nah, coba bayangkan kamu pergi berdua-berdua, lihat tugasnya apa? Apa aja tugas mereka? Diberi kuasa atas roh jahat. Jangan bawa apa-apa. Terus kemudian mungkin mereka harus masuk tuh, lihat ayat yang ke-9. Boleh pakai alas kaki tapi jangan pakai 2 baju. Katanya di situ tempat diterima dan segala macam. Bayangkan gini aja deh, kamu diutus sebagai murid yang pergi berdua-berdua. Yesus menarik juga ya, muridnya setelah lama sama dia diutus. How do you feel? Apa kira-kira perasaanmu kalau kamu diutus begitu oleh Tuhan? Bingung? Kan udah dikasih tahu. Coba lihat ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan bagian terakhir itu penting tuh. Kalau pergi lalu kemudian semua pelayanan gagal ya frustasi ya. Ini pergi berhasil loh, beritain Injil orang bertobat. Berhasil kan? Selesai pulang, coba bayangkan aja. Kalau kamu pulang pelayanan capek banget nih, tapi seneng nih. Wah, orang, kamu pengennya apa? Istirahat. Gimana rasanya kalau istirahatmu terganggu? Kesel ya? Nah, itulah konteksnya. Coba lihat sebentar. Saya nggak tahu, saya nggak pilih-pilih perikop cocok-cocokin sama kondisi kalian, nggak ya. Ini yang Tuhan kasih dalam persiapan saya. Coba lihat ayat 30. Malam, ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Wah, pengen banget ini ya. Pasti waktu pulang mereka mau cerita, Tuhan Yesus itu waktu saya pegang sembuh loh, hebat banget loh. Yang ini juga ini begini. Pasti capek tapi excited. Nah, Yesus ngerti banget kebutuhan mereka. Kalau kalian jadi Yesus ngapain? Kalau anak-anaknya pada mau cerita semua. Nah? Dengerin. Paling enak dengerinnya di mana? Tempat makan ya. Tunggu William, makan nanti. Makanya Yesus tahu banget kebutuhan mereka. Lihat ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi saya sudah bisa bayangkan, pasti rasul-rasul itu juga apa ya, makin tenar. Waktu makin tenar kemudian orang-orang pada datang begitu banyak sampai nggak sempat makan.
waktu pulang ngelapor sama bos. Wih, ini bos yang luar biasa Tuhan Yesus. Yuk, ret. AWG. Karena pasti mereka butuh sekali juga makan. Mereka belum sempat makan, mereka belum sempat istirahat. Menarik sekali cara Injil mencatat seperti itu. Nah, lihat apa yang terjadi. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka. Ini berangkat mau ngapain? Mau retret kan? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi, perusak nih. Mereka bertolak, banyak orang melihat mereka. Kelihatan. Selebriti pelayanan. Kelihatan. Dan mengetahui tujuan mereka. Ketahuan loh tujuannya. Dengan mengambil jalan darat. Bayangkan. Mereka naik perahu ke seberang mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota. Itu berapa banyak itu? Semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Mungkin mereka juga santai ya, perahunya mungkin di seberang santai aja, angin aja gitu ya. Nggak usah dayung-dayung, sampai ke seberang orang pada muter udah nyampe. Lihat orang banyak itu kalau kamu jadi murid rasanya gimana? Dan lebih gilanya lihat Yesus nih. Gila bener ya, sorry saya pakai kata itu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saya waktu menghayati kronologinya, pantas aja muridnya ngomong apa? Mungkin muridnya ngomong gini, Tuhan udah selesai ngajar toh? Udah. Gara-gara mereka ini retret pribadi kami gagal. Kami punya kebutuhan Tuhan. Tapi Tuhan begitu lihat, Tuhan kayak ngajarin muridnya. Sebentar ya, dahulukan dulu kebutuhan mereka. Tapi muridnya cari-cari waktu kan? Kalau kamu dijanjiin dulu, kalau kita masih kecil, orang tua janjiin nanti pulang dari rumah si om kita jalan ke sini. Terus kalau di rumah si om itu udah pulang, ayo pulang, ayo pulang. Begitu bapak atau ibu udah ngomong, baiklah kami pamit dulu, yes, ayo pulang. Ini begitu, yuk pamit dulu tapi sebentar nih, ini kayaknya anjingnya sakit, tinggal di situ ngerawati anjing misalnya gitu ya. Saya lagi bayangkan di tengah-tengah mereka punya pergumulan yang sebenarnya Tuhan kami punya kebutuhan. Tuhan Yesus ajak mereka retret, tapi waktu lihat orang banyak, Tuhan bilang, kamu harus kasih makan. Teman-teman, saya coba menghayati begini loh. Seringkali pelayanan ini tuntutannya tinggi banget ya. Harus datang, harus ikut, semua mesti dilakukan. Tapi Tuhan tahu loh kebutuhan kita. Sehingga kalau kalian perhatikan, waktu itu Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan. Saya pikir itu tambah bikin kesel ya. Coba jadi murid ya. Ya elah, ini aja udah bikin retret pribadi kami gagal. Lalu kemudian siapa asyirnya yang bagi-bagi makanan? Siapa? Lihat nggak? Ayat yang ke-41. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-murid. Asyir coy. Baru pulang capek pelayanan, dijanjiin retret pribadi. Kepotong, lihat orang suruh kasih makan, bagi-bagi, kumpul-kumpul. Saya lagi mikir, itu mungkin juga ya pelayanan sambil kesel. Oke lah, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya kerjain gitu ya. Ini mungkin waktu ngumpulinnya masuk. Sorry ya saya berlebihan ya, tapi saya coba menghayati, nggak gampang loh. Ketika kamu punya kebutuhan, sementara pada saat yang sama Tuhan bilang perhatiin juga kebutuhan yang lain. Mungkin gak mudah buat kita. Apa yang menarik, setelah Yesus mengajar murid, makanya saya pikir gini loh. Pelayanan itu bukan cuma programnya. Tuhan mau ngajarin apa sama murid? Kamu punya kebutuhan. Tapi ingat, mereka juga punya kebutuhan. Sehingga Tuhan Yesus tetaplah ya, saya pikir wah, luar biasa Yesus. Setelah selesai orang banyak makan, coba saya tanya, kalau kita bikin kata nih nanti ya, ada asyirnya enggak? Ada panitia, ada asyir yang nyambut gitu ya. Gimana rasanya kalau anak-anak masih ada, panitia pulang duluan? Gimana rasanya?
sorry ya kami mau retret, terus pulang duluan. Tapi itu yang Yesus lakukan. Ayat 45, Tuhan Yesus tahu benar. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang banyak sebenarnya belum pulang. Ini hebat ya. Asyar pulang duluan. Jemaat masih ada. Panitia pulang dulu. Kenapa? Karena saya pikir Yesus mau kasih mereka apa? Retret pribadi. Yesus belum lupa loh. Mereka butuh retret pribadi. Karena itu setelah selesai, Yesus kemudian suruh orang banyak pulang supaya mereka kembali ke tujuan awal, punya retret pribadi. Apa hal yang unik lagi? Yesus ikut retret pribadi itu? Gimana rasanya Mbak Sila bikin retret ini terus Mbak Silanya nggak ikut? Mungkin kamu bilang, ya ampun Mbak, piye toh? Tapi lihat ya, ayat yang ke-46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini apa lagi? Ini model apa? Ini benar-benar di luar pikiran ya. Tapi kita akan bisa ngerti ini memang kalau lihat paralelnya. Saya coba menempatkan cerita ini dalam, pernah kupas bawang gitu ya. Banyak layernya. Waktu itu siapa yang punya kebutuhan? Kalau kalian lihat sekilas, siapa yang paling punya kebutuhan? Orang banyak. Butuhnya makan. Ternyata di atas orang banyak yang butuh makan, siapa lagi yang punya kebutuhan? Murid-murid. Apa kebutuhannya? Retret dan makan juga loh. Saya pikir mungkin di waktu Tuhan Yesus bikin gitu, muridnya duluan ya. Ya kan asyar duluan ya. Kalau kami suka bilang itu jatah preman. Makan duluan gitu ya. Karena mereka juga butuh istirahat. Dan Tuhan menyediakan itu. Kenapa Yesus nggak ikut ya? Ada peristiwa sebelumnya yang harusnya kita bisa lihat kaitannya. Sayangnya tidak kelihatan di satu Injil, ini kelihatan di Injil lain. Apa peristiwa sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang? Lihat di Alkitabnya. Apa perikop sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa? Di Markus 6? Yohanes Pembaptis dibunuh. Saya mau tanya sama kalian, siapa sih Yohanes Pembaptis? Apa hubungannya sama Yesus? Pernah membaptis Yesus. Ada hubungan lain? Dinubuatkan. Anaknya siapa Yohanes Pembaptis? Siapa nama bapaknya? Lukas 2. Sopo nama bapaknya? Sopo jenenge? Lukas 1 ding. Siapa nama bapaknya? Sakaria. Siapa nama mamanya? Elisabet. Apa hubungannya Elisabet sama Maria? Coba lihat ayat 36. Baca ya, 1-2 ya. Elisabet anakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang lama bagi dia, yang disebut Nabi. Apa hubungannya Elisabet sama Maria? Sanak. Makanya bisa terjadi ayat 56. Berapa lama Maria tinggal? 30. Kalau nggak kenalan masa tinggal sekian lama sih? Jadi apa hubungannya Maria sama Elisabet? Sanak itu bahasa lainnya sepupu. Jadi Yesus sama Yohanes Pembaptis sepupuan. Gimana kalau sepupumu meninggal? Sorry. Bayangkan kalau sepupumu meninggal. Gimana rasanya? Apalagi deket loh.
Mamanya kita aja dulu teman baik gitu, baik banget gitu, main-main gitu. Jadi Yesus itu bukannya belum kenal Yohanes Pembaptis ya. Kadang-kadang kita mungkin pikirnya, oh Yohanes Pembaptis gini, inilah dia. Bagi saya Yohanes Pembaptis itu menyangkal dirinya luar biasa. Siapa lebih tua, Yesus atau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dong, karena waktu Maria datang, Elizabeth sudah ngandung. Jadi sepupuan, tapi bisa ngomong gini, ini yang Mesias, bukan aku. Padahal yang abang aku. Gitu kali ya. Kalau orang Batak gitu, aku yang abang. Apa kau, adik kau? Kebetulan aja. Gimana rasanya waktu Yohanes Pembaptis meninggal? Yesus dengar kabar itu. Coba lihat Matius kasih konteksnya ya. Matius pasal yang ke 14. Akhir dari Matius 14 perikop pertama, sama urutannya ya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Perhatikan ayat yang ke-12. 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ngapain ngasih tahu? Wong sepupu kok ngasih tahu. Jadi waktu Yohanes Pembaptis tanda kutip suruh muridnya coba tanya, bener nggak dia yang dinantikan gitu. Saya pikir itu hubungan yang kita suka lupa, itu hubungan sepupuan gitu loh. Bayangkan kamu udah sama sepupumu dari kecil, tiba-tiba tahu, dia yang Mesias. Beneran. Mungkin juga waktu masuk penjara dia mulai ragu, beneran gak sih sepupuku ini yang Mesias? Tapi di tengah keraguan itu yang menarik, Yohanes Pembaptis suruh ngecek. Ketika Yohanes Pembaptis meninggal, perhatikan ayat yang ke-12. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ngapain ke tempat sunyi? Ngapain kira-kira? Kalau ada sepupu meninggal, kamu deket banget sama dia, pergi ke tempat sunyi sendiri, ngapain? Ya meratap, bersedih untuk pemulihan. Jadi kalau teman-teman bayangkan cerita ini, sebenarnya bagi saya sangat-sangat menarik. Yang pertama-tama punya kebutuhan sebenarnya siapa? Yesus. Yesus punya kebutuhan emosional, dia harus bergumul dengan duka cita yang dia alami. Dan pada waktu itu, nah kalau di sini kan langsung orang banyak ya, lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita lihat lapisan cerita ini secara kronologis, nampaknya kita kalau baca sekilas seolah-olah cuma kebutuhan orang banyak yang butuh makan. Tapi di atas itu ada kebutuhan para rasul yang baru pulang pelayanan. Sukses sih, berhasil sih, tapi tetap capek. Butuh istirahat. Mereka disuruh layani ini. Tapi sebenarnya para rasul pun nampaknya menginterupsi retret pribadi Yesus. Jadi waktu saya perhatikan bagian ini, pantas setelah itu Yesus suruh mereka pergi duluan, Asher pulang duluan. Tapi Yesus tidak ikut dengan mereka. Yesus pergi ke bukit dan berdoa. Waktu dengan Tuhan, waktu memulihkan kerohanian yang down, yang mungkin lagi gak bener relasinya, yang mungkin lagi emosional. Setiap kita punya kebutuhan. Dan saya cuma mau ingatkan kita, di tengah pelayanan yang banyak sekalipun, ingatlah, Tuhan pun sebenarnya care sama kebutuhan kita. Tuhan care sama kebutuhan emosionalmu. Tuhan care sama kebutuhan jasmanimu. Makanya saya gak akan lama lagi habis ini, saya juga mau makan. Tuhan care sama kebutuhan spiritualitasmu. Dan menarik sekali, dalam semua bagian itu Yesus menunjukkan sikap yang sama.
tetap bergantung kepada Allah. Dia tidak pergi ke bukit lalu meraung-raung, Yohanes, Yohanes, bukan gitu ya. Dia pergi ke bukit dan berdoa. Saya selama ini kalau baca Yesus naik ke bukit berdoa, saya pikir dia cuman berdoa tentang dia biasa berdoa. Tapi saya pikir itu cara dia menghadapi pergumulan emosional kehilangan sepupu terdekat. Jadi saya hanya ingin menegaskan buat teman-teman ya, pelayanan nggak ada kerjaan, tetap sibuk gitu ya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan juga mau. Ada waktu-waktunya mungkin kita mesti tarik diri sebentar, atau bareng-bareng kayak begini, untuk kembali menikmati Tuhan, merecharge kita. Yang kurang tidur, yuk tidur, itu kebutuhannya. Yang kurang makan, ayo makan. Yang mungkin pengen nangis, nangislah kepada Tuhan. Yang mungkin pengen curhat sama teman, curhatlah. Yang mungkin lagi mau cerita, karena kita ini beda-beda kondisinya ya. Ada yang lagi senang, ada yang lagi sedih. Bayangkan kalau yang lagi senang cerita ke yang sedih, ya sebenarnya kan harusnya saling menghibur ya. Mungkin yang satu bilang, waduh adik kelompok kecilku berhasil semua, luar biasa, saya pegang langsung sembuh misalnya ya. Yang satu bilang, hah? Gitu ya, saya megang kok tambah sakit dia. Tapi ingat ya, yang luar biasa adalah Tuhan kita tahu kebutuhan kita. Meskipun waktu dia datang ke dalam dunia, dia sendiri sedang punya kebutuhan. Tapi dia mendahulukan. Tapi mendahulukan bukan berarti tidak kemudian menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kadang-kadang ini yang saya bilang tadi ya, kita kan gak bisa ngatur ya, mau kapan fresh rohaninya, lagi pelayanan, sementara jadwal udah penuh. Kalau lagi lemas, Tuhan, saya harus beritakan Tuhan baik, padahal saya lagi ngalamin, Tuhan kok gini amat. Saya lagi harus bicarain sukacita, padahal saya sendiri lagi meratap. Tapi perikop ini menghibur saya. Sampaikan apa yang memang harus kita sampaikan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan boleh memulihkan kita. Memberikan kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi. Satu waktu saya baca satu buku rohani. Bagus juga bukunya ya. Buku itu bilang gini. Kalau saudara saat ini sedang sangat letih, maka tutuplah buku ini dan tidur. Jarang-jarang tuh ada buku yang bilang tidur gitu ya. Kita kan kalau lagi baca buku rohani gitu, dan dia bilang, saya serius mengatakannya, tutuplah buku ini dan tidur. Saya ikutin, saya tutup, tidur saya. Kenapa? Karena saya butuh tidur. Ya, saya nggak tahu nih kebutuhan teman-teman apa, tapi kiranya beberapa hari, 2 hari ya, di tempat ini Tuhan memuaskan kita dengan semua makanan, minuman. Mau minum di bathtub silahkan. Yang punya pergumulan pribadi, Mbak Sila bilang bisa ke atas kalau mau AWG. Kamu butuh cerita, butuh didoakan, datengin. Kamu ada relasi-relasi yang rusak, datengin orangnya, minta waktu berdua bersama, doakan, saling membangun lagi relasi. Tapi sebenarnya yang menarik adalah apa? Semua itu Tuhan pulihkan demi apa? Demi pelayanannya tetap berjalan. Makanya saya akhirnya melihat faktor penting dalam pelayanan sebenarnya bukan strukturnya lah, bukan keberhasilan pelayanannya, tapi orang-orang di dalamnya. Yang Tuhan izinkan kita dibentuk, kita mengalami disegarkan, kita mengalami dipulihkan. Oke, kiranya bagian ini menolong teman-teman untuk bisa jadi pelayan yang seger lagi. Oke, 5 menit lagi kita sampai kepada mengisi yang harus diisi. Saya udah lapar dari jam 4 loh tadi. Jujur banget. Maksudnya gini, saya seneng ngemil gitu ya. Jadi sebenarnya ya semua juga butuh sih. Kita doa sama-sama. Saya ajak kita nyanyi satu lagu. Ada minta dicemas. Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya. Ketinggian gak di C?
Kamunya turunan. Oh. Lagu ini menolong saya menghayati waktu kalimatnya bilang gini ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Jadi gak gampang, ada pergumulan naik turun, tapi mari serahkan diri kepada Tuhan ya. Mari yakini kebaikan Allah. Kita katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu, kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi dengan lembut katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam, ajarku menyadari kau selalu serta. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang mengerti kebutuhan kami dan menjawab kebutuhan kami. Walaupun seringkali waktunya berbeda dengan apa yang kami pikirkan, kami harapkan. Khususnya kami yang melayani, kami mungkin seperti para rasul yang maunya kami yang dimengerti. Tapi Tuhan mengajarkan lewat pelayanan ini, kami belajar mengerti orang lain. Belajar mendahulukan kepentingan orang-orang yang kami layani. Dan pada waktu Tuhan yang indah, Tuhan mengkaryakan satu kehidupan. Tuhan mengkaryakan satu pemulihan yang di dalamnya kami disegarkan kembali untuk kami melayani kembali. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menolong kami pada akhirnya melihat rencana Tuhan itu yang terindah. Terima kasih Kau percayakan pelayanan siswa di Jogja dan sekitarnya kepada kami. Ini bukan kebetulan, tapi ini anugerah Tuhan yang indah supaya kami melayani lebih baik lagi. Terima kasih waktu-waktu seperti ini kami dipulihkan, kami disegarkan, dan pada akhirnya kami siap kembali melayani Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan waktu kami istirahat dan makan malam ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh makanan minuman ini jadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkati orang-orang yang menyiapkannya, mereka juga terus dalam lindungan kasih pimpinan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.